Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Kita akan bahas sekarang tentang kerukunan umat beragama. Tema ini sangat penting karena beberapa tahun kebelakang kita ini dihadapkan dengan problem kerukunan beragama. Banyak terjadi konflik-konflik antar umat beragama atau konflik-konflik yang mengatasnamakan agama. Nah, kita perlu bahas ini dengan harapan mudah-mudahan ke depan kita akan bisa membangun negara kita, membangun agama kita dengan tetap mengedepankan kerukunan antar umat beragama. Nah, kita mulai bahwa Islam itu secara bahasa artinya berserah diri atau salam atau damai, ya. Artinya apa sebenarnya? Dari katanya ini, dari sisi kata ini sudah mengisyaratkan bahwa Islam itu selalu mengajarkan kita untuk damai, ya, untuk selamat, untuk bahagia. Itu sudah dari awal ditekankan. Oleh karena itu, ajaran Islam itu haruslah selalu mengedepankan kedamaian, ya. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, yang pertama kali diucapkan adalah afshus salam, tebarkanlah kedamaian, tebarkanlah kesejahteraan, watibul kalam, berkatalah dengan baik, berkatalah dengan lembut. Itu pesan Nabi di awal. Jadi sudah menegaskan arti dari Islam itu sendiri, agar kita bisa damai, agar kita bisa berkata-kata yang baik. Nah, terkait dengan terus kemudian rukun, ya, mungkin kita sudah tahu rukun artinya kalau itu sebenarnya juga bahasa Arab. Rukun itu ruknun, ya, atau asas, ya, kalau sudah bahasa Arabnya. Tapi dalam bahasa Indonesia rukun itu artinya damai, ya, kerukunan atau tasamuh istilahnya dalam bahasa Arabnya, toleransi. Itu bisa berarti di situ arti kerukunan itu. Nah, tentang kerukunan itu ada trilogi kerukunan dalam Islam. Pertama, ada dalam konteks beragama, ya, bukan Islam ini. Pertama, kerukunan di internal umat beragama, jadi antara sesama muslim, ya, itu namanya internal umat beragama. Kerukunan antar umat beragama, antara seorang muslim dengan orang non muslim. Kemudian kerukunan antar umat beragama dan pemerintah, ya. Ketiga, jadi Islam, bagaimana Islam itu rukun dengan pemerintah, ya, bisa diterima di suatu tempat, suatu daerah dan semacamnya. Umat Islam harus membangun kerukunan itu. Ini trilogi kerukunan dalam beragama. Nah, di samping ada trilogi kerukunan itu, dalam Islam juga mengenal trilogi ukhuwah, ya. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Ini trilogi Islam untuk membangun kerukunan dalam tiga aspek tadi itu. Apa ukhuwah Islamiyah? Ya, ukhuwah Islamiyah itu artinya kerukunan yang didasarkan atas persamaan sebagai sesama beragama Islam. Ukhuwah itu artinya persaudaraan, ya. Jadi trilogi ukhuwah itu trilogi membangun persaudaraan, ya. Tiga hal yang menjadi dasar kita membangun persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah itu artinya kita membangun persaudaraan kepada sesama umat Islam. Bagaimana caranya? Kita saling tolong menolong antar sesama umat Islam. Itu trilogi ukhuwah Islamiyah. Ada tafahum, saling memahami, ya. Terus saling mengenal. Terus saling takaful, saling berduka, saling merasa sepenanggungan, ya. Ini cara untuk membangun ukhuwah Islamiyah, ya. Jadi itu ukhuwah Islamiyah. Kemudian ada ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu persaudaraan di dasar atas kesamaan letak geografis, sama jadi nasionalisme, ya.
itu ukhuwah watoniyah. Orang Indonesia akan merasa bersaudara bersama orang Indonesianya, itu namanya ukhuwah watoniyah, ya, didasarkan atas kesamaan letak geografis. Mungkin suku Jawa akan merasa saudara sama Jawanya, suku Madura akan merasa sesaudara bersama Maduranya. Jadi diikat oleh kesamaan geografis itu ukhuwah watoniyah. Terus ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah itu persaudaraan didasarkan atas sesama manusia. Jadi saya harus membantu orang lain, membantu orang-orang yang tertindas di Palestina misalnya. Kenapa? Karena dia adalah sama-sama manusia, karena dia adalah sesama Islam. Jadi kalau itu yang muncul, berarti itu karena dasar ukhuwah Islamiyah. Kalau jawabannya adalah karena dia sama-sama manusia, saya harus berempati kepada manusia yang lain, berarti itu didasarkan atas kesamaan sesama manusia, brotherhood, humanities. Ya, itu ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Nah, tiga ini ada yang mengatakan adalah satu tingkatan. Jadi tingkatan awal manusia itu akan bersaudara bersama agamanya, diikat oleh sama agama. Ketika dia bisa membangun kesadaran sesama beragamanya, sama-sama agamanya, dia akan bisa naik pada persaudaraan sesama daerah watoniyah atau geografis. Dia akan bisa membangun persaudaraan bersama orang Indonesianya, sama orang Jawa, sama dan semacamnya itu. Nah, ketika dia bisa membangun itu, maka dia akan bisa naik lagi kepada ukhuwah basyariyah. Dia akan bisa membangun hubungan kepada sesama manusia. Itu 3 tingkatan. Nah, kita lanjutkan kepada pluralisme dan toleransi dalam Islam. Ini jargon kita. Jadi selamat datang di kampus pluralis, karena kampus kita UNED ini sudah mencanangkan sebagai kampus pluralisme, kampus multikultural. Nah, ada satu fakta yang tidak terbantahkan, bahwa ketika umat Islam itu mayoritas, maka non muslim itu aman. Tapi ketika umat Islam minoritas, maka umat Islam biasanya akan tertindas. Biasanya begitu, walaupun tidak semuanya. Nah, berikutnya, kenapa kita perlu membangun itu? Karena ini kita awali dari sini dulu. Jadi kita dengan memahaminya ini, kita akan bisa memahami adanya fenomena umat Islam yang beraliran keras. Jadi kenyataannya bahwa umat Islam kita dalam, apalagi sekarang ini, kita sering disuguhkan beberapa kekerasan, anarkisme yang dilakukan oleh umat Islam sendiri kepada orang saudaranya non muslim. Biasanya kita kita bisa melihat itu, ya, terorisme dan semacamnya itu sering terjadi, dan biasanya mengatasnamakan agama. Nah, kenapa mereka meyakini sebagai agama? Karena memang dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang kalau disalahpahami akan memunculkan permusuhan. Kita akan merasa bermusuhan dengan mereka, dengan yang tidak Islam. Ya, misalnya ini, waqatilul musyrikina kafah. Perangilah orang-orang musyrik semuanya. Ya. Terus faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Ya. Maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kalian jumpai mereka. Ya. Nah, berikutnya juga misalnya walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sampai kamu ikut agama mereka. Sehingga kita selalu kalau ini dipahami salah, kita akan selalu menaruh curiga kepada Yahudi, Nasrani, seakan-akan dia pasti akan mengajak umat Islam untuk ikut agamanya, akan memusuhi umat Islam. Ini kalau disalahpahami. Nah, padahal jadi dalam Islam, selain ada ayat-ayat tentang permusuhan itu, ya, yang kesannya permusuhan, ada ayat-ayat tentang cinta dan damai.
Ya, misalnya ini la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan anak cucu Nabi Adam. Siapa anak cucu Nabi Adam ini? Itu semua manusia, tidak pandang agamanya, tidak pandang suku, bangsa, ras, pokoknya dia manusia, anak cucu Adam itu dimuliakan oleh Allah. Berarti ini ajaran cinta kasih agar kita selalu menghargai manusia, menghormati manusia, memuliakan manusia lain sebagai manusia tanpa melihat agama, suku, bangsa, dan rasnya. Saya lanjutkan. Silakan nanti dilihat Al-Qur'annya. Contoh lagi ini, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Orang-orang yang bersama beliau asyidda'u 'alal kufar, tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, sangat kasih sayang di antara mereka. Tegas itu artinya tidak keras, beda dengan keras. Tegas itu bisa lembut, bisa keras. Itu tegas, dia lunak, dia lentur, ya. Kapan bisa keras, kapan harus lembut, itu tegas namanya. Jadi kepada orang kafir tegas Nabi, ya. Kita lanjutkan dulu. Ini tidak saya jelaskan, yang ini tidak usah. Nah, perbedaan pendapat, perbedaan manusia itu adalah fitrah manusia. Jadi perbedaan letak geografis, beda suku, bangsa, bahkan beda agama itu adalah fitrah manusia. Jadi memang manusia itu diciptakan dengan berbagai macam perbedaan. Jadi multikultur itu adalah fitrah manusia. Ya. Likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya. Bagi kalian itu ada jalan sendiri-sendiri. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Ada kata Allah mau, maka Allah akan jadikan kalian sebagai umat yang satu. Kalau Allah mau, manusia itu sama semua. Tapi Allah nggak mau gitu. Kenapa? Walakin liyabluwakum fima atakum. Allah ingin menguji kalian terhadap apa yang akan kalian kerjakan. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi Allah kalau mau menjadikan manusia itu sama semuanya. Tapi itu tidak bagus buat manusia. Kenapa? Karena kalau manusia sama, itu tidak ada tantangannya. Liyabluwakum ini. Kemudian manusia juga tidak bisa dinamis, berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak bisa berkompetisi kalau sama semua. Jadi manusia diciptakan berbeda oleh Allah agar manusia itu bisa berkompetisi, agar bisa dinamis, sehingga kehidupan dunia manusia ini menjadi sangat indah. Ya. Ini dasarnya adanya multikulturalisme dalam Islam itu. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Ya. Andai kata Tuhan mau, la amana man fil ardi kulluhum jami'an, maka niscaya seluruh manusia di bumi itu akan beriman semuanya. Ini dalam masalah agama begitu. Ya, andai kata Allah mau, Islam semuanya manusia itu bisa. Ya. Tapi Allah tidak mau itu. Ya. Banyak apa buktinya? Sampai sekarang agama banyak, ya. Itu bukti kalau Allah tidak menghendaki sama semua. Oleh karena Allah tidak menghendaki itu, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau akan memaksa manusia sehingga mereka beriman semua? Allah tidak maksa, kok kamu memaksa, wahai manusia? Seakan-akan seperti itu Allah menyatakan. Oleh karena itu, berdasar ayat ini, maka kita tidak boleh memaksa seorang untuk beragama Islam. Kita memang diperintahkan untuk berdakwah, mengajak manusia untuk beragama Islam, tapi tidak boleh memaksa manusia, baik paksaan dalam bentuk verbal, ya, atau misalnya juga atau paksaan misalnya dalam bentuk yang konkret, ya, itu tidak boleh, ya, itu seperti itu. Nah sekarang karena perbedaan adalah fitrah manusia, multikultural adalah fitrah manusia, tinggal sekarang kita bagaimana menyikapi perbedaan itu, ya.
Jadi agar semakin baik hasilnya. Kalau kita salah dalam menyikapi perbedaan, maka hasilnya adalah buruk. Bukan ketentraman, tapi kehancuran. Nah, cara penyikapan yang baik dalam menyikapi perbedaan ini, jangan saling menghina, jangan saling memberikan stigma negatif, jangan memberikan julukan atau panggilan yang negatif. Itu hindari itu. Jadi jangan suka menghina orang yang berbeda, apalagi memberikan stigma negatif, kafir, haram, masuk pasti neraka dan semacamnya, ahli neraka. Itu jangan. Itu akan menimbulkan permusuhan antar sesama manusia. Ayatnya ini misalnya, la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum. Janganlah seorang kaum menghina kaum yang lain. Tak boleh menghina, ya, merendahkan kaum yang lain. Wala nisa'um min nisa'in asa yakunna khairum minhun, ya. Dan juga seorang perempuan jangan menghina perempuan yang lain, mungkin dia lebih baik daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum, jangan suka mencela diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan saling memberikan nama-nama yang julukan-julukan yang jelek, ya. Jadi ini. Nah, ini juga ini malah tegas Al-Qur'an menyatakan ini. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, janganlah kalian menghina orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, ya. Atau janganlah kalian memaki sembahan-sembahan, ya, yang mereka sembah selain Allah. Jangan hina agama mereka, orang lain. Jangan hina Tuhan orang lain. Jangan hina manusia yang lain. Kenapa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilm, karena dikhawatirkan kalau kita menghina agama yang berbeda, kalau kita menghina Tuhan orang lain, maka mereka akan balik menghina kita, menghina Tuhan kita. Jadi kalau gitu sebenarnya ketika orang menghina Tuhan kita, akibat dari menghina kita, maka secara tidak langsung kita sedang menghina Tuhan kita sendiri. Kita sedang menghina agama kita sendiri. Jadi kalau kita menghina agama orang lain, maka secara tidak langsung kita sedang menghina agama kita sendiri. Mereka akan menghina kita, atau juga akan muncul kesan negatif pada agama kita. Masyarakat akan fobia pada Islam. Nah, berarti kan kita sedang merendahkan agama kita sendiri. Jadi kalau di Barat misalnya Muslim muncul gerakan Islam fobia, satu sisi itu jelas salah, tapi dari sisi lain kita harus introspeksi diri. Kenapa sampai muncul gerakan seperti itu? Ya, kenapa? Jangan-jangan karena ulah kita sendiri yang menampakkan agama kita dengan tidak simpatik, yang mengajarkan agama kita dengan tidak simpatik, ya, dengan kekerasan, dengan caci maki, dengan vonis-vonis atau yang salah, dengan ujaran kebencian, sehingga mereka melihat agama kita seperti agama yang jelek, agama yang mengajarkan terorisme, mengajarkan kekerasan dan seterusnya begitu. Jadi kita harus bisa introspeksi diri dengan cara memunculkan, menampilkan wajah Islam yang ramah, wajah Islam yang lembut. Jadi seperti itu. Nah, lebih konkret lagi ketika kita dalam menyikapi perbedaan itu, jadi tadi balik ke tadi itu tentang kerukunan antar sesama umat Islam, maka ini kita harus meyakini bahwa berbeda itu adalah rahmat, ya, bahwa Islam itu memang banyak perbedaannya, itu adalah sebuah rahmat untuk kita. Akhirnya kita punya banyak pilihan, punya banyak alternatif dalam menjalani atau melaksanakan ajaran agama kita. Jadi itu adalah sebuah rahmat. Jangan diyakini sebagai sebuah bencana. Kemudian menghindari fanatisme buta. Jangan fanatisme buta. Kita boleh loyal pada satu aliran tertentu, meyakini itu benar, tapi jangan sampai fanatisme buta, sampai menyalahkan yang lain. Terus saling menghargai perbedaan. Kemudian yang paling penting ini banyak mempelajari berbagai macam mazhab.
Kita harus belajar agama dengan wawasan yang luas, berbagai macam perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga kita lebih luas ketika dalam menyikapi perbedaan pendapat itu. Ke carut marut yang terjadi sekarang ini di kalangan umat Islam, terutama di kelompok-kelompok radikal itu, karena mereka hanya meyakini atau mempelajari satu aliran saja, satu pendapat saja, tidak banyak pendapat yang mereka yakini atau pelajari, sehingga hanya satu yang benar, yang lain salah semua. Ya. Umumnya kelompok-kelompok yang moderat, mereka punya banyak pendapat, mereka punya banyak pilihan-pilihan pendapat dalam menyikapi satu persoalan. Dari beberapa pilihan itu kemudian mereka akan menyesuaikan mana yang paling pas dengan kondisi. Itu cara menyikapi perbedaan. Nah, ketika cara menyikapi berikutnya adalah kalau dengan beda agama, menegaskan titik perbedaan, bahwa kita Islam dengan Kristen misalnya, ini bedanya, kita tegaskan perbedaannya itu, kemudian kita cari titik persamaannya, bahwa antara semua agama itu pasti punya persamaan, ada titik-titik persamaan di antara semua agama itu. Nah, titik persamaan itulah yang kita jadikan dasar untuk membangun kerukunan. Jangan memperuncing titik perbedaannya, ya. Yang beda biarlah berbeda, karena memang sulit untuk dipertemukan, maka carilah persamaannya sehingga kita bisa semakin harmonis dengan pemeluk agama yang berbeda. Saya kira seperti itu. Ini saya tidak akan bahas ini. Nah, ini yang penting. Jadi ini ucapan dari Gus Dur, tokoh presiden kita, dan dikenal sebagai tokoh atau bapak pluralisme di Indonesia, ya. Jadi tidak penting apapun agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan satu yang baik untuk semua orang tidak akan pernah tanya agamamu. Kita akan dihargai oleh orang, akan dihormati orang lain walaupun beda agama, karena kebaikan itu bersifat universal. Saya kira seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kali ini bisa membawa kebaikan untuk kita semuanya. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.